Mendekati hari H, segala persiapan makin ditingkatkan PSSI untuk bisa meraih hasil maksimal kala bersua Irak maupun Filipina, termasuk mengebut proses Kelvin Verdong agar bisa segera sumpah WNI dan didaftarkan. Nah, perihal masalah teknis sendiri 100% adalah kewenangan Sinteyong, di mana ia yang bertanggung jawab, mulai dari pemilihan pemain, formasi, hingga taktik. Kita tentu tahu, di laga uji coba melawan Tanzania kemarin, Coach Shin memutuskan untuk mencoba semua pemain yang ada, dan seperti biasa, ia mengacak nomor punggung pemain yang tampil di laga tersebut. Namun sejatinya, tim analis Irak gak senaif itu juga, di mana pastinya mereka juga mengamati cara Indonesia bermain, terlebih dengan skuad yang jauh berbeda dibandingkan saat kedua tim bertemu di dua pertemuan sebelumnya. Nah, Jesus Casas selaku pelatih pada akhirnya udah mengantongi beberapa hasil analisis dari uji coba tersebut. Namun dia sepertinya sedikit keceplosan atau apapun karena menyinggung perihal gaya bermain timnas dengan komposisi yang ada saat ini. Meskipun begitu, Coach Shin sendiri diketahui biasa aja. Dan ia menjabarkan selalu bisa menemukan ide-ide baru untuk mengubah pakem berencana. Yang mana artinya Coach Shin termasuk jenis pelatih yang sangat adaptif tergantung situasi di pertandingan nanti. Timnas Indonesia bertekad untuk bisa meraih hasil maksimal di dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2. Nah, dengan nada optimis, semua elemen timnas meyakini jika Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Irak maupun Filipina. Hal yang wajar karena bagaimanapun, komposisi skuad di tim ini terbilang jauh lebih lengkap. Yap, masuknya Tom Haye, Nathan Chu, dan Ragnar Oratmangun pada akhirnya menjadikan skuad Indonesia lebih siap. Apalagi jika Kelvin Verdong udah sah jadi WNI, plus JISS ikutan main. Maka nggak ada alasan lagi untuk gentar melawan Irak, meskipun di dua pertemuan sebelumnya Indonesia selalu kalah. Sementara itu, Irak sendiri pastinya juga menatap laga ini dengan penuh optimisme, dan mereka pun yakin bisa meraih 3 poin atas Indonesia di GBK untuk mengamankan posisi slot pertama di round 3 nanti. Maka dari itu wajar jika mereka mengirim tim analis untuk melihat laga Indonesia versus Tanzania kemarin. Nah, sebagaimana kita tahu kalau Coach Shin ini suka sekali membuat bingung calon lawannya, di mana salah satu caranya adalah dengan mengacak nomor punggung pemain, yang mana itu dikonfirmasi langsung oleh Coach Shin sebagai salah satu bagian taktik dalam mengelabui Irak. Intinya, yang Coach Shin butuhkan saat ini adalah dukungan semua pihak agar tim Garuda bisa meraih hasil maksimal di GBK nanti. Memang sengaja dilakukan seperti itu, agar lawan tidak gampang menganalisis kami. Irak tim terbaik di grup kita. Skuad mereka sangat bagus, bukan lawan yang mudah bagi kami. Tetapi ini laga kandang. Saya akan memaksimalkan semuanya agar laga nanti dapat hasil baik. Tegas Coach Shin dilansir dari Bola Sport. Lebih lanjut, Coach Shin juga merasa masih banyak evaluasi yang harus segera diperbaiki jelang laga nanti. Yang mana ada 2 hal yang ia soroti di laga uji coba melawan Tanzania, di mana itu adalah masalah sentuhan bola dan komunikasi. Emang sih dalam beberapa momen, para pemain timnas sering kali miss dalam melakukan end passing atau finishing, meskipun secara build up udah rapi. Kemudian masalah komunikasi, terutama di lini belakang, juga harus ditingkatkan mengingat beberapa kali gawang Indonesia terancam akibat miskomunikasi. Saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya. Di sisi lain, Jesus Casas sendiri mengaku udah mengantongi beberapa hasil analisis terkait Indonesia. Namun lucunya, entah sengaja atau emang murni keceplosan, pelatih asal Spanyol tersebut sedikit membuka hasil analisisnya kepada publik. Dilansir dari IQ Pro, Jesus Casas menilai kalau Sinteyong sengaja menitik beratkan kekuatan di sektor belakang. Selain itu, dengan adanya Tom Haye dan Ragnar, proses build-up serangan sedikit banyak berfokus dari kedua pemain Eredivisie tersebut. Oleh karenanya, ia akan menyiapkan tim sebaik mungkin, karena pastinya pertahanan Indonesia jauh lebih kuat dengan kemarin ditempatkannya Sandy Walsh sebagai bek menggantikan peran JISS yang belum bisa hadir.
Ya, melihat dari segala hal yang ada, pada akhirnya mau tak mau akan membuat Coach Shin sedikit mengubah pakem rencana. Namun kita juga perlu ingat kalau Coach Shin ini bukan pelatih kemarin sore yang polosnya kayak bocah mau dikasih permen. Dia pasti sangat tahu apa yang harus dilakukan untuk laga melawan Irak nanti. Dan kita juga paham kalau dia itu adalah tipe pelatih yang sangat adaptif, tergantung situasinya seperti apa. Nah, merujuk dari beberapa hal tadi, Tom Haye secara mantap melihat laga melawan Irak sebagai sebuah optimisme, di mana ia meyakini kalau Indonesia pastinya akan memberikan perlawanan, kendati Irak di atas kertas masih lebih diunggulkan. Menurut saya, mereka lawan yang kuat, karena sudah membuktikan di laga-laga sebelumnya. Tapi saya pikir kami juga sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa timnas Indonesia punya kualitas. Kami bermain di kandang, dan hal itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang, ucap Tom dilansir dari Bola Sport. Ya, pada akhirnya segala persiapan harus dilakukan. Dan kita sebagai rakyat Indonesia wajib hukumnya mendukung serta mendoakan yang terbaik. Lupakan soal narasi yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi. Apalagi sampai membatasi 60%, 40% antara lokal dan naturalisasi, seperti yang digaungkan oleh salah satu wakil rakyat. Intinya mau dia lahir dimanapun, besar dimanapun, selama dia punya darah Indonesia dan udah jadi WNI, ya dia punya hak dan kewajiban yang sama. Karena pada akhirnya yang dinilai dari timnas kan kualitas, bukan dari mana dia berasal. Lah timnas Prancis yang sepak bolanya semaju itu aja, untuk saat ini yang murni orang Prancis, hanya Olivier Giroud aja. Sisanya ya naturalisasi. Bahkan sebagian besar nggak punya darah Prancis, alias cuman ikutan lahir dan besar di sana. Bahkan Antoine Griezmann, yang kalian kira murni orang Prancis, nyatanya adalah keturunan Portugal dari garis ibunya dan Jerman dari garis ayahnya. Atau mau mana lagi, Portugal yang sebagian besar pemain aktifnya saat ini masih keturunan negara lain, seperti Pepe dan Matheus Nunes dari Brazil, Diogo Costa yang lahir dan besar di Swiss, William Carvalho yang berasal dari Angola, hingga Rafael Guerreiro yang lahir dan besar di Prancis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayolah, ketimbang ngurusin hal yang udah umum terjadi di dunia sepak bola global, mending pikirannya digunakan untuk gimana caranya membangkitkan kompetisi dalam negeri, agar lebih berkualitas sehingga nantinya akan terjadi kolaborasi maksimal. Didikan dalam dan luar negeri punya kualitas yang gak jomplang. Kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.